Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 237 sampai pada tafsir atau penjelasan wa anta afwa aqrabu littaqwa. Wa anta afwa, dan hendaknya engkau memaafkan aqrabu littaqwa. Itulah yang paling mendekatkan dirimu atau diri kita untuk mendapatkan makna ketakwaan. Gitu. Ibnu Jarir beliau mengatakan, qala Ibnu Jarir berkata, qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama mengatakan khutiba bihi, potongan ayat ini wa anta afwa aqrabu littaqwa. Orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling takwa itu, yang paling mendekatkan kepada ketakwaan, yaitu orang yang gampang memaafkan. Ini ayat katanya ulama, khutiba bihi ar-rijal wan nisa. Yang diajak berbicara oleh Allah ditujukan ini untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Gitu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau mengatakan aqrabuhuma littaqwa alladzi ya'fu. Yang paling dekat di antara kedua orang untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang takwa, alladzi ya'fu, yang maafkan. Jadi gini hadirin, orang minta maaf itu sulit. Tapi ada yang lebih sulit lagi, orang memberikan maaf, ya. Orang memberikan maaf. Ada satu faedah di sini, ya, disebutkan oleh sebagian ulama di sini, termasuk salah satu dari akhlak yang hampir punah sekarang ini, ketika seseorang itu sulit untuk minta maaf. Itu akhlak yang mulai dalam keadaan berkurang jumlahnya. Paham ini? Baik. Ada perkataan ulama di sini. Ini. Wal yauma ba'duna yusi'u lil ba'di. Asyara marras fala yakul afwan lil akhir. Katanya sang alim ini, sebagian kita, di antara kita ini, dalam satu hari itu yusi'u lil ba'd. Dia berbuat keburukan di antara kepada yang lain, tidak tanggung-tanggung, asyaratil marrat, sampai 10 kali berbuat kesalahan dalam satu hari. Tapi fala yakul afwanil akhir. Tapi tidak mengatakan maaf ya. Itu. Makanya dikatakan apa? Al-i'tidaru saqafatun raqiyatun wa khuluqun azim. Orang itu yang minta maaf, mengakui kesalahan diri, itu termasuk akhlak, perangai, budi pekerti yang agung. Yang ya'taqidul ba'du annaha ihanatul nafas. Padahal sebagian orang menganggap orang minta maaf itu berarti ihanatul nafas,
menghinakan diri, padahal enggak. Paham ini ya? Sampai ketika sahabat Abi Dzar mengucapkan kalimat kepada sahabat Bilal. Kalimatnya Abi Dzar kepada sahabat Bilal ini, beliau mengatakan gini, sahabat Abi Dzar. Ketika itu marah ya. Hatta anta ya ibnas sauda tuhtiuni. Hatta anta ya ibnas sauda, sampai kamu wahai anak yang hitam, wahai mantan budak, tuhtiuni, nyalahkan aku. Gitu. Sahabat Bilal dengar seperti itu, berdiri, kemudian beliau mengatakan apa? Wallahi la arfa'annaka li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku sekarang akan ngadukan kamu kepada Rasulullah. Maka ketika Nabi dengarkan apa yang disampaikan sahabat Bilal, fataghayyara wajhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi berubah dalam keadaan seperti merah padam. Dipanggil itu sahabat Abi Dzar. Ketika di hadapannya Nabi menyatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, apakah kamu akan menghinakan itu sahabat Bilal atau menghinakan manusia secara umum bi ummih dengan ibunya? Inna kamru'un fika jahiliyah, kamu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Duduk ngirokno ikum niki loh ya. Sekali loh ini, sekali. Tapi lihat bagaimana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dengarkan seperti itu, fabaka Abu Dzar wa qala, nangis itu Abu Dzar, bawa angop melolor ya. Aja angop ayo. Iku salah itu. Iya, salah kan? Aja angop. Totok. Ayo. Fabaka Abu Dzar wa qala, nangis itu Abu Dzar sambil menyatakan, ya Rasulullah, istaghfirli, mintakan ampun untukku ya Rasul, mintakan ampun untukku ya Rasul. Tsumma kharaja baqiyan minal masjid, kemudian beliau pergi dari masjid, langsung mendatangi sahabat Bilal. Sahabat Abi Dzar langsung wa wada'a khaddahu ala turab, langsung meletakkan pipinya di atas bumi. Waqala, dan beliau mengatakan, wallahi ya Bilal, demi Allah wahai Bilal, la arfa'u khaddi, aku tidak akan mengangkat pipiku anit turab, di atas tanah ini aku akan tetapkan, hatta tata'ahu birijlik, sampai engkau meletakkan kakimu di atas pipiku yang satunya. Antal karim wa anal muhan, engkau adalah orang yang mulia sedangkan aku adalah orang yang hina. Benar. Allah. Fa akhadha Bilal yabki, sahabat Bilal menangis, waqtaraba, mendekat kepada pipinya sahabat Abi Dzar, wa qabbala dzalikal khad. Ketika itu sahabat Bilal mencium pipinya sahabat Abi Dzar. Waqala, dan beliau mengatakan sahabat Bilal, wallahi, demi Allah, la ata'u wajhan, wallahi demi Allah, la ata'u wajhan, aku tidak akan meletakkan kakiku di atas wajah, di atas kepala, sajada lillah sajdatan wahidatan, yang pernah sujud kepada Allah sajdatan wahidatan, walaupun sujud cuma sekali. Tsumma qoma, kemudian kedua orang ini berdiri, wa ta'anaqo, dan saling berangkulan, wa tabakaya, dan keduanya saling menangis. Ini Pak, akhlak. Pahamin ya? Jangan ikuti yang bawa kebencian, yang bawa ini siapapun.
La fulan, wala ini siapapun yang bawa kebencian tinggalkan. Doakan aja. Jangan ikut-ikutan. Ini akhlaknya sahabatnya Nabi. Ini akhlaknya lebih gampangannya muridnya Nabi. Gurunya kita orang semuanya ini. Semoga dimaafkan Pak oleh Allah ya. Kesalahan insyaallah dimaafkan. Baik. Kemudian dari sahabat dari Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan al-fadlu huna, yang keutamaan dalam masalah ini anta'fwal mar'atu an syatriha, yaitu ketika seorang perempuan memaafkan untuk separuh dari maharnya tadi itu, au itmamar rajulu as-sadaqalaha, atau kalau dari laki-lakinya memberikan secara penuh. Tadi kan ceritanya kan minggu kemarin atau pelajaran yang lalu ini terjadi perceraian sebelum adanya jima dan di dalam akad disebutkan berapa jumlah maharnya. Otomatis bayar separuh. Yang dimaksud kebaikan di sini, kalau dari sisi perempuan, tidak ngambil. Kalau dari sisi laki-laki, bukan bayar separuh, tapi bayar penuh. Makanya uang itu podo baik, ya tidak sulit ya. Akhirnya gini kasaran gini. Orang itu Pak kalau sama baiknya sulit. Bukan berarti kudu jahat itu, bukan. Anda berikan contoh, seperti ini misalnya ya. Kan dikatakan antara laki perempuan cerai. Otomatis si perempuan tidak mau nerima. Dimaafkan kan dari yang separuh. Yang laki-laki yang baik diberikan penuh. Lah terus penyelesaian nang diki, tidak ketemu. Tapi lek gontok-gontokan di bagianku tidak iso. Itu berarti salah satu ada yang buruk atau podo buruke. Ngerti ya maksudnya? Ngerti? Salah, ngerti ya salah. Oh ini tidak pernah teko sekali ngantuk ini bangkau. Ngerti ini ya? Anda berikan contoh Pak. Ada di Shibam daerah Hadramut. Itu pernah suatu saat ono kodi ku lek basa kita orang ki yo hakim lho Pak. 14 tahun atau 15 tahun tidak pernah ono kasus sama sekali. Jadi lek bosone kita orang itu sampai koyok makan gaji buta. 14 tahun Pak ngantor ndak ada masalah. Kalau di sini tuku surat cerai sampai bangun balik-balik loh. Nasallallahu salamah afiyah. Paham? Ono. Akhirnya setelah 14 tahun atau 15 tahun lah datang kasus. Seneng Pak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah bener ya. Teko kasus rek. Ono gawe ini aku teko oma berangkat. Enggak. Ada kasus iya katanya. 2 orang datang. Yang satu jual tanah kepada satunya. Dalam kasus ini ya. Satu jual tanah kepada satunya. Kemudian dia ngomong, setelah jual beli sah, aku berikan tanah itu kepada dia ya dengan surat-suratnya semuanya. Kemudian dia tadi ini gali tanah yang sudah dibeli itu, ternyata ada bongkahan emas. Tak stop dhisik ya. Iki kira-kira lek kula jenengan ya apa? Ndak ono kon tuku tanah yang jerone wekku iku. Ndak ono. Waduh, iso-iso caruk kok ini. Terus Pak kasih apa? Ana ini gali tanah itu ada bongkahan emas. Loh terus? Ya, Ana kan beli tanahnya. Bukan beli yang dalam tanah ini emas. Berarti emas ini bukan milik Ana. Ana kembalikan sama dia. Dia ngomong, ya ndak. Iku emas wekmu. Persis ya kayak kita orangnya. Persis ngamui. Bingung Pak. 14 tahun, 15 tahun untuk kasus datang kayak gini. Ini gini, warisan tukaran tok. Bapak isi urip san teman-teman. La haula wala quwata illa billah.
Akhirnya mah bingung. Loh, sudahlah ente terima aja. Ente terima sudah, tidak mau. Tidak mau ana. Wong ana sudah jual tanahnya. Ya sudah, ente maafkan. Ini kan sudah beli tanahnya. Ya tidak bisa. Ana tidak beli ininya. Bingung, Mbak. Katanya si hakim ngene. Ngene aja tahu. Si, ente punya anak laki nak? Katanya iya punya. Oh ya wis. Ente punya anak perempuan? Punya. Wis klop. Tepak wis. Durung zuat kan? Belum kawin kan? Belum. Ya wis. Ente punya anak, kawinkan sama ini, ya. Setelah dikawinkan, itu emas yang nemu berikan kepada anak-anak kamu yang kawin itu. Nah, ini cocok kalau gitu. Wis dak nutuk, Pak, dak nutuk. Allah. Sampai ono kadang-kadang gambaran ini gambaran umum ya, gambaran umum. Kadang-kadang ngarepe wong. Ono latare titik ngono. Pertama dek apa? Dek paku. Tuk paku kopiah dek ngono. Siji. Aman ganti kelambi rada gede dicentelno. Aman kasih tampar sedikit. Titik tampare. Aman mulai sampai terakhir bangun restoran ngarepe wong. Wis meri, loh iki tanahku, ndak ono mulai biyen aku sampai ada Pak satu orang kejadian, satu orang. Ini tahu sampean, cuma anak ndak berani ngomong depan umum. Ada orang ini Pak, ini tanah-tanahnya dia. Cuma ditempati secara liar gitu loh Pak. Akhirnya apa? Dia mau bangun, si orang ini mau bangun. Akhirnya apa? Didatangi satu-satu dibeli. Padahal tanah-tanahnya sendiri orang itu liar. Loh, ini tokomu ya? Iya, padahal enggak Pak. Tanahnya dia. Surat ada. Kalau ke pengadilan menang dia. Enggak, ya sudah ini jual berapa sekian. Jadi tukung di tanah dewi. La haula wala quwata illa billah. Pak. Iso ngongsreng ya. Lek ndelok saiki ya Allah, mantar selamat ya. Walihada qala wala tansaul fadla bainakum. Atas dasar ini Allah menyatakan wala tansawul fadla, janganlah kamu sekalian melupakan kebaikan bainakum di antara kamu sekalian. Itu ay al ihsan. Dari perbuatan kebaikan. Sampai dikatakan satu pendapat dari Mujahid dan Muqatil. Al-qurbu minat taqwa huwa al-afu fi huquqin nikah. Ya. Al-qurbu minat taqwa yang mendekatkan kepada ketakwaan diantaranya apa? Huwa al-afu, yaitu memaafkan fi huquqin nikah, di dalam hak-haknya nikah. Antara apa? Antara suami istri. Kalau misalnya kok apa ya, wajahnya istri kurang enak dilihat, mencucu tok, dimaafno. Si laki maafkan. Atau misalnya si perempuannya tadi itu kok kurang mendapatkan uang belanja misalnya, dimaafkan. Katanya beliau Mujahid dan Muqatil, al-qurbu minat taqwa, yang mendekatkan, yang dekat kepada takwa itu huwa, yaitu al-afu fi huquqin nikah, memaafkan di dalam masalah hak pernikahan kalau ada kekurangan dari hak tersebut. Itu. Ojo gara-gara isu ndak dikene kopi pegatan Pak, naudzubillah. Tukaran tok, jangan. Naudzubillah. Ada beberapa perkataan ulama Pak di sini Pak. Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menyatakan gini Pak. Fa innal afwa, maka sesungguhnya yang namanya pemaafan. Kemudian wa tarkalil muakhadati, tidak menuntut haknya, itu aqrabu littaqwa, paling mendekatkan kepada ketakwaan. Kenapa? Li'annallaha yuhibbu ahlal ihsan. Karena sesungguhnya Allah itu menyenangi orang yang memiliki sifat baik. Kita punya hak. Ya, kita
bahasane ini paling gampangnya apa? Utang piutang misalnya. Endi duitku, mana uang ana, sampai ini ya sudah wis. Lek memang rezekiku balik, lek memang tidak dikembalikan sama dia, dikasih rezeki yang lain sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi soro oman yang ketok wong kudu tak aduh ya apa. Ya. Nah, ini tidak boleh manfaatkan, Pak. Misalnya kita punya utang sama orang, kemudian apa? Ditagih. Kok enggak ngono pengajian nambeng kita? Orang yang paling takwa itu adalah orang yang tidak menuntut haknya dan memaafkan. Berarti wong apa? Wong pinter ngene, Pak. Berarti wong apa iku? Wong baik. Berarti kon wong apa? Nauzubillah. Oh, berat, Pak. Berat. Sampai dikatakan apa? Firman Allah itu dalam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan dalam tafsirnya wa an ta'fu aqrabu littaqwa dalilun ala fadilatil afwi. Ini dalil atas keutamaan orang yang maafkan. Wa annahu min akhlaqil muttaqin, dan sesungguhnya termasuk kelompoknya akhlaknya orang-orang yang takwa. Itu. Maafkan ya. Gampang maafkan tadi itu. Kalau meminta maaf itu sulit, memberi maaf lebih sulit dari minta maaf. Ya. Ad-Dhahhak beliau mengatakan dalam tafsir Ibn Katsir di sini, yakni yaitu la tuhmiluhu. Janganlah kamu sekalian itu mengabaikan perbuatan baik di antara kamu sekalian. Jangan abaikan. Hatta perbuatan kecil baik jangan diabaikan. Bal ista'miluhu bainakum, tetapi biasakanlah di antara kamu sekalian untuk perbuatan baik. Kecil, Pak, kecil. Perbuatan baik, ada sesuatu yang kotor, tidak nunggu diperintahkan dibersihkan. Ada sesuatu tidak benar, tidak menunggu ada teguran dilaksanakan. Biasakan untuk supaya jangan abaikan perbuatan baik, biasakanlah untuk kebaikan di antara kamu sekalian. Gitu. Beliau di sini menyebutkan riwayat dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ibn Katsir menyebutkan di sini riwayat dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas, la ya'tiyanna, sumpah benar-benar akan datang 'alan nas, atas manusia, atas umat ini, datang apa ya Rasul? Zamanun adudun. Zamanun, satu zaman, satu waktu yang adudun, yang satu sama lain memiliki sifat keras. Satu sama lain gampang gesekan. Satu sama lain gampang untuk pertikaian. Bahkan mengajak pertikaian, mengajak untuk perbuatan yang buruk dengan pakaian seorang ulama. Ada. Kenapa kok ada? Yang berkata as-shadiqul masduq. Pakaian ulama. Kadang-kadang dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan lain sebagainya. Ngajak pertikaian, gasak, bantai, men. Yang itu kan siapa? Seseorang yang pernah datang kepada Rasulullah ketika dalam pertempuran. Ada orang yang sudah kepepet ketika akan dibunuh, ketika itu sudah kepepet, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap dibunuh. Datang kepada Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, apakah dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya ya Rasul, tapi itu bohong ya Rasul, sesungguhnya. Apakah kamu pernah untuk merobek dadanya? Engkau lihat dadanya bahwasanya dia berbohong? Diusir sama Nabi kok. Diusir sama Nabi.
Zaman akan datang, katanya Nabi, di antara manusia tadi itu terjadi gesekan. Bahkan yang memerintahkan, yang katanya menyampaikan dakwahnya Rasul. Na'udzubillah. Hadis, Pak. Hadis. Kita tidak menunjukkan la fulan wala fulan, enggak. Ini untuk pribadi kita masing-masing. Hati-hati. Hati-hati. Semoga dijaga oleh Allah. Kemudian apa? Ya abdul mu'minu ala ma fi yadaihi. Ya abdul mu'minu. Ini dalam hadisnya ya abdul mu'min. Orang mukmin di zaman itu amat sangat kuat menggenggam ala ma fi yadaihi, yang ada dalam genggamannya. Kalau bahasa gampangannya, di zaman itu jangankan yang fasik, jangankan yang kafir, yang mukmin itu amat sangat perhitungan untuk mengeluarkan hartanya. Wayansa al-fadla. Pada zaman itu manusia, bahkan sang mukmin sekalipun melupakan kebaikan. Saudaranya sakit, mau masuk rumah sakit, tidak ada biaya, dibiarkan kok. Kita doakan saja, iya doa butuh. Kamu punya uang, kamu punya harta, tolong dia. Oh, na'udzubillah, Pak. Kadang-kadang saudara loh. Kadang-kadang saudara satu kandung. Satu abah, satu ibu. Enak tidur, menggunakan AC, tapi saudaranya mungkin banting tulang, tidak karu-karuan, tidak makan kadang-kadang, anaknya kelaparan kadang-kadang. Bukan kepada tetangga, kepada saudara kadang-kadang. Dan ini bukan prediksi, ini sesuatu yang akan terjadi karena Nabi yang menyatakan. Semoga dijaga oleh Allah. Waqad qala Allah Ta'ala wala tansaul fadla bainakum. Sampai dikatakan apa? Hati-hati. Syirarun yubayi'una kulla muttarrin. Syirarun. Ya, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat itu siapa? Yubayi'una, yang mereka itu mengadakan jual beli kulla muttarrin terhadap orang yang butuhkan. Orang yang butuhkan tidak tambah dibantu, tambah dia jual di bawah harga, kalau perlu minta paling murahnya padahal dia butuh. Ini orang yang paling buruk, Pak, memanfaatkan keadaan orang. Pak boleh, Pak. Ada saudara kita jual sesuatu misalnya untuk biaya yang dibutuhkan. Tidak tahu biaya kesehatan atau biaya apa. Harusnya kita berikan lebih. Ini enggak. Tambah dijatuhkan harganya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan besar. Demi Allah, itu katanya Nabi bukan keuntungan besar. Itu adalah orang yang paling jahat. Orang yang paling buruk. Ketika dia mengambil manfaat dari orang yang butuhkan. Orang butuhkan, tapi justru dia tadi itu menggunakan kesempatan tersebut. Paham ini ya? Semoga dijaga, Pak. Medeni, medeni. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul telah melarang an bai'il muttar. Untuk jual beli ketika orang itu dalam keadaan kebutuhan, artinya apa? Diambil kemanfaatan dari orang yang membutuhkan sesuatu. An bai'il gharar, dan dari jual beli al gharar, yang tipuan, yang tidak jelas. Ojo, jangan nipu. Mungkin kita menganggap hari ini kita dapat keuntungan, tapi besok, tapi nanti masa akan datang pasti kita akan rugi. Wah, bahlul gak ngerti, biarkan aja anak ambil keuntungannya. Iya, tunggu aja, sebentar lagi inti hancur. Tidak lama hancur. Oh, yang main, Pak. Jangan main. Nabi itu pernah jalan di pasar, Pak. Jalan di pasar, kemudian apa? Kelihatan seperti munjung gini makanan. Ya, kalau bahasa gampangannya kedelai lah, atau apalah.
Kemudian apa? Nabi masukkan tangannya. Ternyata apa? Yang bagian dalamnya basah. Basah. Yang menipu bukan dari kelompok kami. Katanya Nabi, bukan dari kelompok kami yang nipu. Kadang-kadang jualan sesuatu, ya dikasih air terlebih dahulu supaya ditimbangi antep nanti harganya. Tipuan. Dilarang dalam Islam. Islam itu mulia, tidak mau manfaatkan, jangankan kepada sama muslim, kepada orang kafir pun tidak mau untuk melukai. Kecuali beberapa keadaan tertentu. Jangan Pak, ini dulurmu kira. Kita orang ini dulur kabeh. Dulur. Kon dulurku, sampean dulurku, aku dulurmu. Ngerti ya? Dulur. Iya. Ojo mau kena provokasi ente. Itu adalah warga asing. Hadisnya. Gitu lah. Dulur. Kon, ojo kon kasar kok. Sampean, ajunan. Dulur Pak. Dulur kita orang. Mosok atau dulu di emblesno, jangan. Mau dihinakan, jangan. Ngelarang itu. Iya. Fa in kana indaka khairun fa'udbi ala akhik. Fa in kana, maka jika ada indaka yang kamu miliki khairun, kebaikan apapun Pak, kebaikan harta, kebaikan ilmu, kebaikan makanan, fa'udbi, kembalikan kemanfaatan kebaikan itu ala akhik, kepada saudaramu. Seakan Pak, dia tidak ngerti gimana caranya sholat, duduk bareng, ayo sembahyang, ayo. Ya apa caranya sembahyang? Ada satu orang, kalau tidak salah tanya kepada Imam Ghazali atau kepada siapa? Ya Syekh katanya, iya. Ini tetanggaku ini ada yang tidak sholat. Bagaimana hukumnya nih Syekh? Dia berharap apa? Oh bantai, penggal. Gitu ya. Jawabannya apa? Kenapa? Tetangganya ini, iya kenapa? Tidak sholat. Oh terus? Apa yang perlu kita laksanakan? Oh bacok, arit, apa di pedang? Apa katanya Syekh itu? Kamu datangi dia. Pegang tangannya, tuntun pelan-pelan ke masjid. Iku sing ngrasakno. Ladingmu gawe mbeleh wedhus mayoran. Mangan saaken. Ya. Barusan nih Pak, ada satu cerita sama anak. Gara-gara masalah endok loh Pak, endok kampung jadi saya golek soro cari ini. Ya kan? Ada satu orang cerita sama anak. Dulu punya ayam 12. Saiki habis. Loh, anak tanya lah apa didol tak enggak Beb, dicolongi. Jadi istiqomah nyolongi loro, siji, telu, loro, sampai entek total. La haula wala quwata illa billah. Anak mek ngomong ini, zaman saiki si ono sing nyolong pitik ya. Subhanallah, nyolong pitik. Allah. Ya apa? Kotai masjid loh rek, dicolong. Ya apa kan? Ya Allah. Mandar selamat rek. Ya dijaga insya Allah ya. Insya Allah. Sepeda motor kon dekek kontak ngene ya sedekah jariyah. Iya. Wala tazid halakan ala halaki. Jangan tambahi yang sudah hancur, sudah rusak, tambah dihancurkan. Pak, ojo aneh-aneh saiki iki. Orang kita ini hidup sekarang ini serba prihatin, Mbak. Wis akhlak, wis gak karu-karuan kadang-kadang. Kita prihatin bukan orang lain. Ekonomi yo alhamdulillah. Ya Zum. Iya, kon guyu tok kemanten anyar. Iya. Lain-lain nih ndak suwe iku mutit. Tutu alarm yo.
pulsa entek, wis lah. Ojo tambahi masalah maneng wis. Ojo sing aneh-aneh. Ayo wis ngelumpuk kok ngene kan enak, dengarkan ilmu, engko guyune bareng enak, buyar enak. Iya. Karo Rozil kok kayak mangan, Masya Allah Rozil. Jangan katanya di kitab ini apa? La tazidu halakan ala halaki, la tazidu. Jangan tambahi. Halakan ila halaki. Wis ancur tambah ancur. Bahasane kasarane ya maaf, wis bejat tambah bejat. Ojo. Baikkan kebaikan. Ya. Fa inna ini, dengarkan ini. Fa innal muslima akhul muslim. Kita muslim ya, alhamdulillah. Semoga meninggal dalam keadaan muslim. Fa innal muslima, maka sesungguhnya muslim akhul muslim. Dulur muslim, dulur. Dulur Kang. Dulur. La yuhzinuh, jangan buat susah dia. Wala yahrimuh, jangan halangi haknya. Kalau ada urusan sama dia selesaikan. Kita punya kewajiban selesaikan. Jangan la yuhzinuh, jangan buat dia susah. Wala yuhrimuh, jangan buat dia dari itu terhalangi untuk mendapatkan haknya.